Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Hadaratul muhtaramin, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja-puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kembali kita malam hari ini bisa bersilaturahim, bertatap muka, berinteraksi untuk melanjutkan kajian tafsir hadis sebagaimana biasa. Teriring sholawat dan salam kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita bahkan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya hormati, mengawali kajian malam hari ini, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Pertama kita harapkan, kita niatkan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan perlindungan dengan kesehatan, keafiatan, kemudahan dalam berbagai urusan serta kesuksesan di dalam melaksanakan tugas-tugas dan kedinasan. Al-Fatihah yang kedua kita atau niatkan yang kedua, yaitu kita harapkan jika ada saudara-saudara kita yang barangkali pada hari ini mendapatkan cobaan kurang sehat, sedang menderita sakit, baik di rumah atau yang dirawat di rumah sakit. Juga mungkin ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dimanapun berada, yang barangkali juga ada yang kena musibah, apakah itu terkait dengan banjir, longsor, mungkin juga ada gempa. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kemudahan dalam menghadapi ujian cobaan itu, dan Allah angkat semua kesulitan dan digantikannya dengan kemudahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kita niatkan Al-Fatihah itu jika saudara-saudara kita, kerabat kita, kolega kita mungkin pada hari-hari ini masih bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, memudahkan segala tugasnya, mensukseskan dan keberhasilannya tentu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bab ke-79, yaitu bab tentang waliyul adil, pemimpin yang adil. Kemarin juga ada pertanyaan tentang kenapa orang yang sholat sekian bahkan 1000 rakaat dalam hadis dinyatakan
itu tidak lebih baik dengan atau dibandingkan dengan orang alim yang tafakkur walaupun hanya sesaat atau 1 jam lagi. Karena di berbagai hadis memang disebutkan tentang keutamaan ilmu. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamari 'ala sa'iril kawakib. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu dibandingkan dengan orang abid, orang yang ahli ibadah, meskipun sholatnya mungkin paling banyak hitungan rakaatnya, paling panjang bacaan-bacaannya, kemudian itu di malam hari, kemudian di siang harinya puasa, ibadah-ibadah luar biasa, tapi kalah oleh orang alim yang walaupun sejenak tafakkur tidak melakukan ibadah. Itu di berbagai hadis dikisahkan demikian karena memang keutamaan ilmu, kalau kita baca tentang ilmu luar biasa. Ilmu itu mencerahkan, ilmu itu memberi jalan keluar, ilmu itu membuat orang hidup makin mudah dalam berbagai hal. Ilmu itu luar biasa. Bahkan kan kemarin juga saya berikan contoh atas pertanyaan itu, bagaimana seseorang yang insaf dari premanismenya telah antara lain dia nyatakan telah membunuh 99 orang, datang kepada orang ahli ibadah. Dulu ila rahib, datang ke ahli ibadah. Dia nanya apakah masih ada jalan keluar, masih ada jalan tobat dalam kehidupannya. Karena dia ahli ibadah menyatakan nggak ada. Jadi penggal lehernya, mati jadi 100 yang dia bunuh. Datang orang alim, orang alim kasih tahu, kasih petunjuk, ada pintu tobat itu terbuka sampai dengan dalam beberapa hadis itu matahari tidak terbit lagi dari arah timur, tapi sudah terbitnya dari arah barat. Nah, itu tobat sudah tidak ada. Nah, Nabi begitu terbuka lebar, bahkan pintunya itu disebut kalau orang berjalan 70 tahun pintu tobat itu masih belum dari satu tiangnya ke tiang lainnya itu belum bisa tercapai, saking luasnya pintu tobat. Itu gambaran saja. Nabi itu kan memberi kinayah, memberi gambaran untuk sampai kepada logika begitu luasnya, seperti itulah digambarkan di beberapa hadis. Lalu kemudian penjelasannya itu disamakan dengan ketika Nabi menyamakan kesamarataan dalam keadilan hukum sampai mengatakan lau Fatimah binti Muhammad saraqat la qata'tu yadah. Sampai Fatimah binti Muhammad mencuri saja akan saya potong tangan. Dikatakan Fatimah binti Muhammad karena yang diadukan juga Fatimah namanya al-Maksumiyah yang melakukan pencurian. Minta diringankan hukumannya karena dia orang elit gitu, dari keluarga elit. Nabi mengatakan sesungguhnya sebuah peradaban itu muncul disebabkan karena salah satunya adalah ketidakadilan. Idza saraqa fihi mudha'in aqamu 'alaihi had. Kalau yang mencuri itu orang yang kelompok biasa, tidak berpunya, rakyat kebanyakan, aqamu 'alaihi had, ditegakkan hukum pidananya itu, hukum perdatanya, hukum-hukumnya. Tapi sebaliknya wa idza saraqa fihi musyari taraku. Tapi kalau yang mencurinya itu orang-orang yang memang elit, nah itu ditinggalkanlah hukum. Nah itu kata Nabi, itu kehancuran sebuah peradaban. Maka Nabi menyatakan demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, ya saya akan potong tangannya. Itu contoh saja. Nah tadi alim itu antara lain yang demikian orang yang sudah melakukan perbuatan dosa yang luar biasa besarnya. Kalau orang alim mengatakan masih banyak untuk tobat, apa jalannya? Lakukanlah jalan dari tempat maksiat ke tempat yang taat, dari kampung ini yang jelek kepada kampung yang baik. Begitu jalan, tengah jalan meninggal, dan ketika meninggal itu ya situ dan malaikat azab atau malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan ini segera akan saya azab, dihukum, langsung lemparkan ke neraka. Kata malaikat rahmat, tidak, dia sudah bertobat.
Mana tobatnya kata malaikat azab itu? Berbuat baik belum pernah berniat. Wah, ribut itu nggak ada masalah. Ke malaikat rahmat, malaikat azab itu ribut. Datanglah malaikat yang ketiga menjadi saksi. Nah, kalau begitu sudahlah, ukur saja jauh mana itu jaraknya antara tempat di mana dia tinggalkan, tempat jelek, dengan tempat yang dia akan tuju, tempat yang baik. Secara teori, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, secara teori itu lebih dekat kepada kampung yang jelek itu. Masih jauh kampung halaman yang baik itu, kampung yang akan dia tuju. Tetapi Allah memberikan rahmatnya, memperpendek jarak kepada yang ditempuh dan memperpanjang jarak kepada yang sudah dilalui. Itu kekuasaan Allah. Karena orang itu berarti dirahmati oleh Allah, sehingga malaikat rahmat yang menang, dan orang itu dimasukkan ke dalam surga padahal belum berbuat sama sekali membuat kebaikan, sepanjang hidupnya membuat kejahatan. Itu berkat orang alim. Orang alim itu bukan sekedar menyelamatkan kehidupan, kematian. Karena kalau dia dikatakan gak ada lagi tobat, mungkin orang alim pun akan dulu. Tapi dia karena orang alim, dia tahu ilmunya, ada bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dia bahkan sampai memasukkannya ke dalam surga. Sementara orang abid sehebat-hebatnya hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri untuk tidak diadab oleh Allah, nggak bisa menyelamatkan orang lain. Itu karenanya jauh sekali perbedaan antara orang yang ibadahnya banyak dibandingkan dengan orang alim. Walaupun ibadahnya mungkin menurut penglihatan orang itu sedikit. Itu di situ menurut hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemarin ada pertanyaan demikian, keburu waktunya sebagian saya sampaikan, sebagiannya mungkin saya tambahkan pada kesempatan. Nah, dari kemarin yang kita bahas tentang waliyul adil, wali yang adil itu pertama, wali yang adil itu atau pemimpin yang adil itu disebutkan sebagai imamun adil, imam yang adil, yaitu satu di antara 7 golongan yang pada hari mahsyar nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari terik panas tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 kelompok, satu di antaranya adalah disebutkan imamun adil, imam yang adil. Bahasanya di sini imam. Kemudian di hadis yang kedua kemarin itu bahwa orang yang disebut dengan ilmu muqsitin, orang-orang yang adil itu, orang yang adil ilmu itu indallah ala manabir min nurin. Jadi posisinya begitu terhormat, digambarkan pada posisi kedudukan yang bersinar terang, bercahaya. Itu orang yang adil. Kemudian di hadis yang ketiga ini kemarin atau 661 itu disampaikan tentang sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kita cintai pemimpin itu dan pemimpin itu mencintai kita. Kita mendoakan pemimpin dan pemimpin itu mendoakan kita. Sebaliknya sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang kita tidak sukai dan dia juga tidak menyukai kita. Dia kita laknat, dia pun melaknat kita. Itu sejelek-jelek pemimpin. Jadi hadis sahih semua para riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih juga. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya yang kemarin itu sebelum terlanjutkan itu hadis yang keempat atau ke-662 ada 3 kelompok dalam surga. Ahlul jannah salah satu. Ahli surga itu ada 3 kelompok atau 3 di sini ya, 3 kelompok. Pertama zu sultanin muqsitin muwaffaq. Yang pertama itu adalah sultan yang muqsit, yang adil, muwaffaqun, yang senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 1 terus itu pemimpin itu jika adil. Nah, istilah pemimpin itu di teks hadis ini beragam, tidak satu kata atau satu model. Terkadang disebut sultan, terkadang disebut amir, terkadang disebut imam. Ini juga sekaligus menepis teman-teman kita, mungkin ada saudara-saudara kita yang
berpandangan bahwa misalnya dalam Islam itu sistemnya khilafah, kan disebutkan sering begitu. Nah, khilafah disebutkan dalam hadis ya. Khilafah dalam konteks yang beberapa hadis yang lalu itu pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut khilafah. Khilafah itu artinya pengganti. Karena itu Abu Bakar disebut khalifah, kekhalifahan Abu Bakar. Tapi kepada Umar bin Khattab orang lebih banyak menyebut sebagai Amir, Amirul Mukminin. Sistemnya juga berbeda. Kalau Abu Bakar itu dipilih langsung, ada dua calon, semua sama-sama kelas. Umar bin Khattab, Al-Muhajirin itu mengusulkan dari saya Umar bin Khattab. Orang Ansar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah, berantem itu. Semua sudah mengangkat senjata, siap pedang, mau perang. Mungkin lebih dahsyat kalau di sini itu dengan pertarungan antara yang maaf istilahnya cebong maupun kampret lah gitu. Lebih dahsyat lagi. Jasad Nabi, jasad Rasul masih ada. Perang mau dimulai. Abu Bakar tampil, kemudian semua sepakat kalau begitu Abu Bakar saja. Abu Bakar ini sepakat semua. Orang Muhajirin Makkah itu sepakat dengan Abu Bakar. Orang Ansor, wah itu kami lebih senang lagi kalau Abu Bakar, kan dia lembut, enak, lebih Ansor daripada orang Ansor, lebih Madinah daripada orang Madinah. Kalau Umar, waduh, bukan ditakut, berantem orang. Nah, boleh jadi karena itu sejak awal Abu Bakar itu menyatakan kepada sahabat-sahabat itu, kalau saya selesai masa kekhalifahan, wafat, itu digantikan oleh Umar. Jadi dia tunjuk sebagai putra mahkota. Umar itu langsung sebagai putra mahkota. Umar. Sebab kalau dipilih mungkin nggak dipilih. Barangkali ya kalau kita baca di berbagai sejarah, barangkali Umar bin Khattab itu seandainya dilakukan pemilihan itu nggak akan terpilih. Tapi karena ditunjuk oleh Abu Bakar, semua taat kepada Abu Bakar. Ya, jadilah. Ketika jadi, semua orang memuji. Itu kekhalifahannya luar biasa. Galak tapi luar biasa baiknya kepada rakyat, sampai harus mikul sendiri, mengantarkan makanan dan sebagainya. Dilakukan oleh Abu Bakar. Galak tapi ketika dikasih tahu ini penyalahan, udah kalah. Itu luar biasa memang, dan itu disebut sebagai kekhalifahan itu rahmat, kemenangan, kemudian juga kesuksesan luar biasa zaman Umar bin Khattab. Tapi Umar kemudian sebelum wafat menyampaikan, nanti sebelum saya berakhir itu dipilih saja lagi. Tetapi ini kan Islam sudah menyebar kemana-mana, sampai ke Palestina, Syam, Mesir, kemana-mana, sangat banyak. Jadi tidak lagi dipilih secara aklamasi seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq, tapi melalui ahlul halli wal aqdi, melalui perwakilan. Jadi ada perwakilan. 9 orang pada waktu itu. Jadi kalau di Indonesia itu kan MPR-nya lah, MPR yang milih itu udah lagi seluruh rakyat gitu. Karena itu perwakilan. Terpilih dengan 2 suara yang sama, Utsman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib, suaranya sama. Lalu kemudian sahabat senior Abdurrahman bin Auf menyatakan bagaimana kalau kita dahulukan Utsman bin Affan, kalau di senior nanti begitu selesai digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, begitu melalui ahlul halli wal aqdi. Istilahnya seperti itu. Tapi sekali lagi tadi konteksnya, teksnya itu ada istilah kekhalifahan, tetapi juga untuk ini disebut amir, disebut juga sultan, disebut juga malik, raja. Jadi berarti khilafah itu bukan sebuah sistem. Kenapa bukan sebuah sistem? Karena itu mungkin hanya model saja, hanya sebutan saja. Karena ternyata ketika Nabi Adam diciptakan juga Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam juga disebut khalifah. Tetapi ketika kepemimpinannya digantikan oleh cucunya, katakanlah yang terkenal yaitu Idris, Nabi Idris. Kalau kita baca di Qasasul Anbiya misalnya, lebih populer sebutannya sebagai Harmasul Hakim atau Harmasul Hamaris. Kalau orang Barat menyebutnya Hermes. Raja Hermes itu adalah Nabi Idris.
yang bergelar Harmasul Hamaris, Hermes gitu. Jadi lebih terkenal itu. Jadi khilafah itu kalau dari Nabi Adam sebagaimana Allah, khalifah itu terus dilaksanakan oleh sampai periode Romawi dan seterusnya itu, Nebukadnezar, semua itu semua disebut khalifah juga menurut konteks sejarah Islam. Tetapi dalam konteks Barat ya karena mana masing-masing namanya. Seperti Nabi ini saja Hermes, Harmasul Hakim atau Harmasul Hamaris, Rasul Nabiya, tapi literatur Barat menyebut itulah Raja Hermes dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini di hadis-hadis tadi sebenarnya istilahnya sultan, ada amir, ada malik, raja. Bahkan ketika di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ini karena bicaranya soal kepemimpinan semua ini, beberapa bab dan 3 bab bicara kepemimpinan. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal di Musnad Ahmad bin Hanbal dikatakan ada orang namanya Nafi' bin Harith. Itu orang satu desa namanya Asfar, itu orang pinter diambil oleh, karena termasuk sahabat Nabi, diambil oleh Umar bin Khattab menjadi petinggi di khalifahannya Umar bin Khattab. Nah, dia tadinya kan jadi khalifah di situ di kampung Aspan itu, kepala desa, tapi istilah Umar bin Khattab itu disebutnya khalifah. Manis takhlafta ala ahli wadi. Ya Nabi, siapa yang menggantikanmu itu menjadi khalifah untuk sebuah wadi itu, untuk kampung yang lembah itu, lembah Aswan, itu bahasanya khalifah. Jadi Umar bin Khattab menanyakan siapa khalifah di Aswan itu, di desa Aswan. Kata Nafi bin Haris, namanya adalah Ibnu Adi. Siapa Ibnu Adi itu? Ibnu Adi itu Ibnu Adi adalah seorang budak yang sudah dimerdekakan. Kata Umar, kenapa kau jadikan khalifah seorang budak gitu? Katanya begitu. Dia katakan, Nabi itu mengatakan dia budak, tapi dia sudah dibebaskan. Tapi dia disebutkan sebagai qari li kitabillah. Dia seorang pembaca dan penghafal Al-Quran yang hebat. Bahkan dia disebut dengan ahli dalam qara'in, dan juga yang qasid, seorang ahli penutur sejarah yang sangat luar biasa. Walaupun dia budak. Oh begitu. Kata Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Jadi Nafi ini menyebut Umar bin Khattab sebagai amir, tapi menyebut penggantinya di desa Aspan itu sebagai khalifah. Jadi kepala desa itu disebut khalifah. Sementara Umar bin Khattab memimpin semua disebut amir, ya Amirul Mukminin. Dia seorang qari kitabillah, dia seorang qasid, ahli dalam tutur membaca sejarah. Dia juga ahli dalam ilmu faraid, orang hebat. Kata Umar bin Khattab, itulah kalau sebagaimana kata Nabi, orang yang menguasai ilmu agama terutama Al-Quran, maka pantas Allah mengangkat derajatnya tinggi walaupun dia hanya seorang budak gitu. Nah ini kita baru lanjutkan ke bab berikutnya. Mengulang bab kemarin, beberapa mengomentari. Bab ini adalah babu wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyati. Bab tentang wajibnya taat kepada pemimpin fi ghairi ma'siyatin, yang bukan dalam urusan maksiat, wa tahrim, dan haram ta'atihim fil ma'siyah, taat dalam hal maksiat. Jadi kalau bahasa sederhananya bahwa kita wajib taat kepada pemimpin gitu, berdasarkan ayat Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul
wa ulil amri minkum, dan juga taatlah kepada ulil amri, kepada pemimpin. Nah, di sini tidak disebutkan khalifah, tidak di bahasa Al-Qur'an ini tidak disebutkan imam, tidak disebutkan sultan, tidak disebutkan malik, raja, tapi di sini disebutkan sebagai ulil amri, pemimpin itu, pemerintahan, kepada pemerintah. Nah, ketaatannya itu dalam hal segala macam kecuali dalam hal maksiat. Jadi kepada maksiat, kalau mengajak kepada kemaksiatan tidak boleh. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam rangka melakukan maksiat kepada al-khaliq gitu. Nah, mari kita lihat hadisnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama atau yang ke-663 yang pernah kita bahas. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alal mar'i, pada setiap orang, al muslimi, yang beragama Islam, as-sam'u wa ta'atu, ada kewajiban untuk sam'an wa ta'atan. Makanya kalau diperintah sami'na wa ata'na. Jadi kepada pemimpin itu harus mendengar dan harus taat. Itulah yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya baiat. Jadi baiat itu sumpah, pemimpin bersumpah untuk melaksanakan kewajiban kepemimpinannya, rakyat bersumpah untuk taat dan mendengar apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Gitu. Itu mutlak pakai tanda kutip. Kenapa mutlak pakai tanda kutip? Dari Allah mutlak, dari Rasul mutlak tanpa tanda kutip. Dari pemimpin tanda kutipnya kalau tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kalau mengajak kepada kemaksiatan la ta'at, tidak ada taat. Tapi selama mengajarkan kepada kebaikan, bahkan ketika ini bagaimana ya Rasul, di hadis yang kemarin itu, kenapa pemimpinnya nggak baik, nggak benar, tetap kamu taat, tetapi selagi apa harus diperangi kemarin itu, harus membangkang, oh tidak boleh selagi mereka masih melaksanakan sholat, jangan diperangi. Lalu bagaimana dalam soal-soal ketika kita meminta dia nggak memberi, sementara kita diperintah terus-menerus? Sudah, kata Nabi, dia bertanggung jawab kepada Allah, kamu bertanggung jawab terhadap apa yang harus kamu lakukan. Kekurangannya, hakmu, mintalah kepada Allah, bukan kepada dia. Dia udah jelas nggak akan kasih. Itu ya, diminta nggak ngasih, apalagi nggak diminta pun nggak ngasih, ya jangan minta ke dia, mintalah kepada Allah. Di dalam teks hadis lain, bahkan di dalam hadis Qudsi dinyatakan bahwa Allah menyampaikan bahwa qulubul muluk biyadi, kata Allah, hati para pemimpin itu, para raja, para sultan itu, para imam itu ada dalam genggamanku. Gitu. Maka ketika persoalannya misalnya tidak baik, maka jangan ribut persoalan pemimpin itu, tapi mintalah kepadaku, aku yang akan merubah. Dalam hal ini misalnya Al-Qadiyat menyampaikan, kalau saya hanya punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, maka saya akan berdoa untuk pemimpin supaya berlaku baik kepada orang banyak. Karena pemimpin yang baik itu bukan hanya baik buat dirinya di hadapan Allah, tapi juga baik, menjadi baik dan kebaikan kepada semua umat manusia, semua umat yang dipimpinnya. Nah, di situ kelebihannya. Itu hadis yang pertama tadi. Jadi dalam hal apa ketaatan itu? Fima ahabba wa kariha, terhadap sesuatu yang dicintai maupun yang dibenci. Jadi sebetulnya kita nggak suka dengan pemimpin, tapi di sini dalam hadis ini katakan ya tetap harus taat, meskipun ya apalagi suka, yang nggak suka pun wakariha tetap.
illa ayyumar bima'siyatin, kecuali kalau memerintahkan kepada kemaksiatan. Fa idza umira, apabila diperintah bima'siyatin, untuk melakukan suatu maksiat, fala sam'a wala ta'ata, jangan mendengar dan jangan taat untuk maksiat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikutnya yang kedua 664, wa anhu qala, masih dari Ibnu Umar, ia berkata, kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami apabila diperintahkan berbaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ati, untuk mendengar dan taat, yaqulu lana, Rasulullah memerintahkan kepada kami, fi mastata'tum. Jadi ketika kita dibaiat, disuruh taat, kita mengatakan sami'na wa ata'na mastata'tu, sesuai dengan kemampuan kami. Saya mendengar, saya taat sesuai, dan saya akan mengikutinya, menjalankannya sesuai dengan kemampuan saya, gitu. Nah, mestinya menurut Nabi pemimpin juga begitu, harus ada batasan. Apa batasannya? Sesuai dengan kemampuan, kesungguhan dan seterusnya sesuai dengan kemampuan. Sampai Nabi menyampaikan, bagaimana kalau kemudian kita sudah menyepakati, sebagai pemimpin saya sudah menyepakati, diketok palu, ini A harus dijalankan, tapi ini nggak bisa dijalankan, tapi ada yang lebih baik atau setara dengan itu, atau kurang tapi ini bisa dilaksanakan, laksanakan yang bisa dilaksanakan. Lalu terhadap yang ini yang sudah sumpah bagaimana? Harus bayar kifarat sumpah. Pemimpin itu makanya harus banyak bayar kifarat itu. Kenapa? Boleh jadi sumpahnya itu tidak dilaksanakan, dan itu dalam Islam harus ada kafarat sumpah. Yang pertama berat itu, memerdekakan hamba sahaya, atau katakanlah juga kalaupun ada siapa, bagaimana bentuknya agak sulit. Memberi makan puasa 3 hari berturut-turut, 3 hari puasa 3 hari, kemudian itu enggak puasa berat misalnya gitu, untuk kifarat sumpah. Memberi makan 10 orang miskin, itu ya. Jadi pemimpin itu jangan lupa ketika disumpah itu kan siap melaksanakan tugas. Dan kalau kita membaca program kerja berapa puluh atau menjadi berapa ratus, harus dilaksanakan. Nah, kalau tidak tadi itu diganti dengan yang lain karena ini nggak bisa dilaksanakan, maka tetap pribadinya itu harus membayar kifarat sumpah, gitu, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumpahnya ini dilanggar karena nggak dilaksanakan, melaksanakan yang lain tidak apa-apa, tetapi kifarat sumpahnya tetap dibayar. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang menjadi pemimpin apa tingkat RT, saya janji nanti semua kita tur ini berangkat, ya. Tahu-tahu pada pelaksanaannya nggak bisa. Kenapa? Di sananya ada gempa dan lain sebagainya, uangnya nggak terkumpul, nggak dilaksanakan, gimana ini? Padahal saya sudah janji. Wah, itu kifarat sumpahnya itu. Apalagi sumpahnya pakai wallahi tallahi billahi, begitu ya. Kalau tidak karena itu, ya kehati-hatianlah kita sumpah itu, memang jangan banyak demi Allah, tapi ketika disumpahnya kan semua demi Allah itu. Nah, ketika pelaksanaannya nggak bisa, ya harus bayar kifarat lah itu. 10 orang fakir miskin nggak banyak lah. Kalau pemimpin RT aja sanggup lah itu, apalagi pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi. Tapi itu agama ini ya, bicara agama kita, bicara pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar pertanggungjawaban kita kepada masyarakat yang kita pimpin. Nah, itu lain lagi mekanismenya. Boleh jadi yang benar pun disebut nggak benar, atau kalau senang walaupun salah-salah, oh bapak bagus dan seterusnya, itu duniawi. Tapi yang ukhrawinya, ya kita lakukan apa yang disebut dengan kifarat sumpah, bayar aja lah, kasih aja makan itu. Saya niatkan ke masjid Tarosin ini, Saudara Gusti, hari ini saya kifarat sumpah ini. Kenapa? Ya nggak tahu berapa kali ini saya melanggar sumpah ini. Gitu aja saya kira. Itu hadis yang kedua ya. Jadi ada kata kalau kita disumpah mastata'tu lah, sesuai dengan kemampuan saya, gitu. Itu harus disampaikan. Ini diajarkan oleh Nabi ini. Diajarkan fi mastata'tum, dalam hal sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi berarti kan mastata'tu, sesuai dengan kesanggupan saya, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan saya, bukan
kesanggupan, sesuai dengan kemampuan saya. Ya, ittaqullah juga ada dua kan dalam Al-Quran itu, ittaqullaha haqqa tuqatih, perintah Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Satu lagi, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Paling rendah sesuai dengan kemampuan lah. Kalau yang bagus ya haqqa tuqatih. Kemudian hadis yang ketiga atau yang ke-665 yang pernah kita kaji, wa anhu qala, masih dari Abdullah bin Umar, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man khala ayadan min ta'ati laqiyallahu yaumal qiyamati wala hujjata lahu. Nah, siapa yang khala ayada min ta'ati laqiyallahu yaumal qiyamah, jadi berkhianat atau melanggar dari baiat itu, atau keluar dari baiat itu, pada hari kiamat menghadap Allah itu kita nggak punya hujah, nggak punya alasan. Jadi inilah makna ketaatan kepada pemimpin sampai ke tingkat ini. Jadi kalau kita nggak suka dengan pemimpin, tetap menurut hadis Nabi tetap harus samaan wa ta'atan. Kalau kita keluar, kita nggak mau lagi, saya berbaiat kepada dia, enggak lah, saya terpisah aja. Nah itu yang ditanya kita itu bukan oleh pemimpin, bukan oleh dihukum oleh pemimpin, bukan, tetapi kita akan ditanya oleh Allah dan kita nggak punya alasan apa-apa, gitu. La hujjatalah, nggak ada alasan, nggak ada hujjah. Waman mata, lalu kemudian dalam kondisi seperti itu meninggal kita itu, misalnya ketika baiat, kita cabut baiat kita, saya nggak peduli lagi kepada pimpinan, nggak mau dengar lagi, nggak mau ikut lagi. Nah, kemudian mati, waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun, nah dalam pundaknya nggak ada lagi baiat, apa hukumnya? Mata mitatan jahiliyatan, rawahu Muslim. Jadi matinya itu mati jahiliyah, itu nggak sembarangan juga ini rupanya. Berdasarkan hadis ini, sam'an wa ta'atan kepada pemimpin itu, kecuali kepada maksiat nggak boleh kita ikuti, tapi kepada kebenaran harus kita ikuti. Nah ketika kita melanggar, menolak dan sebagainya, itu kemudian dalam kondisi seperti itu ditanya di akhirat nggak ada hujah, nggak ada alasan, dan bahkan kalau matinya mati jahiliyah. Itu apa mati jahiliyah? Diterjemahkan di sini sebagai mati mata ala dhalalah, mati dalam kesesatan, kama yamutu ahlul jahiliyah, sebagai matinya orang jahiliyah yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini syarah dari Muhammad Al-Siddiqi dari Lufalihin, demikian mati jahiliyah itu mati dalam kesesatan itu. Walaupun wallahu alam hukumnya seperti apa itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, tapi dikatakan sebagai matinya mati jahiliyah, mati dalam kesesatan, ala dhalalah, yaitu mati sebagaimana matinya ahlul jahiliyah. Kenapa? Karena fa innahum kanu ifradan la imama. Jadi dia ini sendiri saja, nggak punya pemimpin, nggak punya imam, nggak punya teman gitu. Kan suka ditanya, walaupun imam itu Al-Quran, kemudian nabinya nabi, saudaranya orang mukminin, nabinya Nabi Muhammad gitu kan, di akhirat kelak di alam kubur ditanya seperti itu. Nah orang ini nggak punya hujah gitu katanya begitu. Nah ini dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang sering orang mengatakan atau bertanya itu, lah bagaimana kita kewajibannya sebagai orang Islam harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita kan kalau melihat kemungkaran nggak boleh diam. Fal yughayyir biyadih. Pertama kita ubah dengan tangan kita. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan kita cegah, kita larang orang. Lalu kalau nggak mampu juga, wa illam yastati fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati, dengan doa. Kata Syekh Ibrahim Al-Matuli di sini disebutkan bahwa
Kalau dengan tangan itu penguasa yang punya kekuasaan, polisi misalnya, wah itu dengan tangan itu, pemerintah dengan tangannya langsung. Kalau ulama kita misalnya masyarakat ya dengan omongan, dengan lisan. Kalau itu nggak mampu, nggak pandai ngomong, saya nggak punya ilmunya. Bukan hanya nggak pandai, nggak punya ilmunya. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu ada syaratnya. Syarat pertama adalah berilmu kita. Yang kedua adil. Adil itu artinya kita melaksanakan ilmu itu. Misalnya kita punya ilmu hukum, ahli hukum. Adil, kita juga menerapkan, melaksanakan hukum seadil-adilnya, baik buat kita, buat keluarga kita, maupun buat orang lain. Nah, yang ketiga dilaksanakan dengan cara rifkun, dengan cara halus, lembut. Itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu caranya. Nah, kenapa memang nggak boleh dengan keras gitu kan? Nggak boleh dengan keras. Dulu ada ulama nanya, Syekh, saya ini kan mau menasehati pemimpin nih, harus dengan keras. Kata Syekh itu di dalam salah satu kitab, begini katanya, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun itu pergi menasihati Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, kau berdua pergi kepada Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyina. Katakan wahai Musa dan Harun berdua, lahu kepada Fir'aun qaulan layyina, kata-kata yang lembut, la'allahu yatazakkaru au yakhsha, supaya Fir'aun itu yatazakkaru, ingat, au yakhsha, atau dia merasa takut kepada Allah dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Nah, kalau Fir'aun yang zalimnya luar biasa saja harus dinasehati dengan lemah lembut, sementara yang nasihatinya seorang nabi, lah kamu nabi juga bukan, tidak lebih tinggi daripada Nabi Musa, dan yang kau nasihati pemimpin itu juga tidak lebih zalim daripada Fir'aun. Masa dilakukan dengan keras, katanya begitu dalam teks itu. Artinya kalau nyontoh nabi itu nabi kepada pemimpin waktu itu, ini orang rakyat biasa, ustadz, ulama, kepada sultan gitu, kepada raja atau pemimpin atau presiden dan sebagainya, ya harus lebih halus lagi. Saya kira sementara sampai ke hadis ini demikian, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan nanti. Wa'alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.